Bismillahirrahmanirrahim. Secangkir kopi John Pakir, MH Ainun Najib. Nyata dan tidak aneh. Kalau Anda menggenggam sebutir telur dan beberapa puluh detik kemudian telur itu menjadi matang. Kalau Anda mengikat roda kereta api dan tali pengikat itu Anda gigit, kemudian roda itu pun terangkat dan Anda ayun-ayunkan. Kalau ayam Anda dicuri oleh maling dan Anda ngesot, kalau dalam waktu sehari semalam ayam tak dikembalikan, si maling akan lumpuh sehingga ia lumpuh benar-benar. Kalau Anda mengisikan jarum, pisau, atau keranjang ke dalam perut seseorang yang Anda benci atau cemburu, kalau Anda letakkan telapak tangan 2 cm di atas meja dan Anda angkat meja itu tanpa menyentuhnya, kalau Anda memangkas nyala api dan membelah air, kalau Anda memimpin rapat penting semalam suntuk dan pada saat yang sama Anda beredar bersama sekelompok siskampling, kalau Anda mengucapkan assalamualaikum kepada seekor anjing dan anjing itu menjawab dengan gerak tubuhnya, atau Anda menatap mata harimau sehingga ia berlari tunggang langgang, kalau Anda tahu persis siapa tamu yang sejam lagi datang ke rumah Anda dan mengerti maksud buruk atau baik yang dibawanya, kalau Anda mengobrol dengan ibunda yang bertempat tinggal 300 km dari rumah domisili Anda, kalau Anda menggerakkan pasukan lebah untuk menyerbu musuh yang hendak memasuki wilayah Anda, kalau Anda mengembara semalaman dengan Khidir, penggembala utama para wali Allah yang selalu hidup tersembunyi, itu tidak aneh. Itu nyata dan tidak aneh. Itu wajar dan rasional. Itu lumrah dan ilmiah. Meskipun ilmu yang kita ketahui belum tentu mampu menerangkannya, meskipun pengetahuan yang kita kuasai belum tentu sanggup membeberkannya, manusia itu lebih tinggi kemampuannya dibanding alam. Manusia memiliki rahasia kemampuan yang mengatasi alam. Apabila hijab rahasia itu terbuka, manusia bukan saja menjadi transendental atau bebas dari kungkungan alam, tapi juga sekaligus berarti ia menapak ke makom yang tinggi, yang lebih tinggi, yang semestinya memang ia tempuh. Manusia bahkan adalah makhluk Allah yang lebih tinggi derajat kemakhlukannya dibanding para malaikat yang kita kenali sebagai gaib. Tetapi kalau kemampuan dari rahasia itu dipamerkan, difestivalkan, dilombakan, itulah yang aneh. Apa haknya untuk memamerkan barang yang bukan miliknya? Di mana muka manusia ditaruh di hadapan Tuhannya ketika ia memamerkan dan mentakaburkan anugerahnya? Hanya siswa-siswi taman kanak-kanak yang masih pantas untuk pamer gaya dan suara. Sesudah bernyanyi, semua teman-teman bertepuk tangan. Tetapi ketika berangkat dewasa, anak-anak itu belajar tahu bahwa suara itu bukan miliknya. Tak seorang manusia pun bisa menentukan atau memilih warna suaranya, bentuk tubuhnya, cakep tidak wajahnya, di mana ia lahir, menjadi anak siapa atau putra daerah mana.
Allah lah yang menentukan dan memilihkan. Tetapi kita memang tanpa malu-malu di dunia ini menjual milik-milik Allah itu untuk kepentingan pribadi, dengan anggapan seolah-olah diri kita ini seluruhnya adalah hak milik kita. Secangkir kopi John Pakir, MH Ainun Najib.